itu sekitaran umur 13 sampai umur 17. Jadi bagi kalian yang remaja cocok untuk materi ini karena saya mulai dari remaja lah. Oh, ada udah dewasa ya bang? Berapa usiamu? Berapa? 26. Aduh, abang masih 21 kakak bang. 26 katanya. 21. Gak mungkin dari 2006 loh. 2006. 26 katanya kan. Oke, serius. Dah. Dia udah bener. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan di sekolah ini. Yang menghormati juga Bapak dan Ibu guru yang berada di sekolah dasar Merdeka Bakti Karya Bakti dan adik-adik kami berada di ruang dan kami banggakan adik-adik kami yang berada di ruangan ini. Nah, kami dari mahasiswa Universitas Syariah Indonesia dari datang ke sekolah ini untuk memberikan materi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Sebelum kami menjelaskan materi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri supaya kita kenal satu sama lain. Nah, perkenalkan nama saya Putri Novelina Syoni sebagai moderator dan penyaji dari sebelah kakak. Perkenalkan nama Abang Robert Sadio Sian. Abang saat ini mau jalan semester 6 tepatnya kuliah di Universitas Saribudiran. Oke, nama kakak Regina Jesselin Marpao, panggil biasa Gina atau Ginoy. Ya. Kakak sama abang ini sama kakak yang sana itu satu kelas. Kami semester 6, sama juga jurusan kami PGSD, Pendidikan Sekolah Dasar. Nah, jadi di sini tujuan kami ini untuk melakukan sosialisasi terkait tadi materi yang sudah dibilang oleh Kak Putri. Oke, lanjut Kak. Oke, baiklah untuk mempersingkat waktu kita menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Materi pertama itu pengertian dan tujuannya. Nah, pengertian dan tujuan kesehatan seksual dan reproduksi itu adalah menggabungkan genetik kedua individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, reproduksi ini terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan yang menurun berbentuk zigot. Ada nggak yang kalian tahu tentang kesehatan seksual? Udah belajar itu belum? Nggak usah ketawa, itu kan memang materi pembelajaran. Belajar nggak itu? IPA belajar itu nggak? Belajar kan? Itu Dekku, kenapa dipelajari? Kita kan sudah besar, kamu udah besar, udah abang-abang. Usia kamu itu bukan lagi usia anak SD. Pakai pakaian juga harus sopan, nggak mungkin pakai pakaian terbuka, pakai pakaian yang tidak enak dipandang masyarakat. Nah, jadi kesehatan seksual dan reproduksi itu dimulai saat kalian memasuki usia remaja. Dan usia berapa tadi dibilang Bang Pio? 13. Iya, pintar ya kalian. Seperti mana bilang. Lanjut Kak. Nah, tujuannya itu kesehatan seksual dan reproduksi itu agar kita mengetahui dan mengerti mengerti apa reproduksi yang sehat. Nah, dan kita juga sehingga kita tidak terjerumus dengan pergaulan yang salah atau merugikan bagi remaja dan remaja, itu remaja perempuan maupun remaja lelaki. Nah, dan kita juga harus menjadi remaja yang cerdas, sehat, dan produktif, dan serta juga menjaga apa yang kita punya. Kalau remaja perempuan itu juga harus mengerti apa pergaulan yang baik itu gimana, pergaulan yang buruk itu gimana.
Dan jadi kalau kalian juga pacaran itu ambillah yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya. Tanya dulu sama kakak ini, udah boleh rupanya pacaran kami kak? Tanya dulu. Boleh. Siapa yang bilang boleh? Sih. Tanya aja bang apa? Boleh kok Gimana? Pacaran Nasi aja masih bapakku yang beli kok beras kami masa pulang kasih anak orang makan. Bawa pulang itu gacoan. Mana? Udah boleh? Belum lah. Ngumpulnya dari uang jajannya. Minta rokok aja sebenarnya masih sama bapak klaim. Dan bayarnya anak tadi seorang. Apa boleh? Kan nggak boleh. Kalian jangan dulu pacaran masa-masa SMP. Karena kan udah banyak yang pacaran masa SMP, ada yang nikah, ada yang nikah cepat lah gitu. Hanya kita menggunakan itu waktu kita jangan untuk pacaran aja, waktu kita itu untuk belajar dan juga cita-cita. Oke, Bella ada lanjut sama Bang Dio. Gak penasaran dengan materi dari Bang Dio apa? Ayo Bang Dio. Nah, kita lanjutkan kepada Bang Dio. Akan melanjutkan mengenai bagian kesehatan reproduksi dan seksual. Seperti yang bilang tadi, umur remaja dari 13 sampai 17 tahun. Ya, 13 sampai 17 tahun. Kelak kita akan dewasa, kita akan mengetahui lebih dalam bagian reproduksi dan seksual. Kita dimulai dari remaja. Justru karena dari remaja lah kita akan mengetahui gimana cara mencegah supaya tidak terjadi kejahatan seksual sekarang. Kejahatan seksual itu seperti kita ada anak SMP sekarang, salah satu contohnya hamil luar nikah, udah melahirkan masa-masa SMP 17 tahun, 16 tahun udah mempunyai 2 anak. Itu hal yang udah gak lagi malu gitu. Sekarang di Indonesia ini banyak terjadi kehamilan yang di luar nikah, umurnya masih di bawah 17 tahun. Itulah perlunya kita mempelajari tentang kesehatan seksual. Nah, kesehatan seksual ini berguna bagi cewek, bagi cowok, semua berguna. Ya. Kita mempunyai mata, hidung, telinga, kuping, tangan, sama kaki. Itu semua karunia Tuhan. Ya. Gak akan mungkin kita dikasih Tuhan karunia, gak kita jaga, termasuk tubuh kita. Maaf kata, kita mempunyai kelamin masing-masing, gak akan mungkin kelamin kita gak kita jaga. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, ini semua tubuh kita jaga. Oke? Laki-laki ketika itu menggoda si cewek, tapi si cewek mau, kita gak akan tahu, kita gak akan tahu hal apa yang terjadi di belakang, gak akan tahu sama sekali. Hanya mereka berdua yang tahu. Bisa saja orang itu pergi kemana, hal yang gak diinginkan bisa saja terjadi. Itulah yang mengakibatkan timbulnya rasa ingin tahu yang lebih kuat. Ditengoknya, oh si cewek ini mantap nih, bisa nih. Nah itulah salah satu bagian yang gak boleh gitu loh. Yang ada nanti kalian terjerumus dalam kayak yang gak baik. Salah satunya sama seperti yang bilang tadi, menimbulkan hal yang gak pengen dimau gitu loh. Nah, tubuh kita ini karunia Tuhan. Jadi hal yang pantang bagi kita itu ketika orang tua kita, paman kita, kakek kita, atau siapapun laki-laki atau perempuan yang lawan jenis dengan kita ingin melihat tubuh kita, itu jangan pernah mau, ya. Jangan pernah mau. Ini karunia kita. Kalaupun ada yang mau melihat ketika kamu sudah beristri atau sudah mempunyai suami, itu udah punya hak karena udah ada jual mahar, aku membeli cewek dan si cowok udah membeli aku. Itulah baru sah dikatakan bahwasanya kita bisa saling melihat karunia yang kasih Tuhan sesama pasangan yang udah nikah, bukan yang belum nikah. Jadi itu hal yang perlu dijaga, mulai dari mata, cewek juga, anak-anak sekarang banyak yang berpakaian seksi, apalagi para perempuan yang memakai lipstik. Kalau mau pakai lipstick nggak ada kesan, jadi nggak apa-apa ya. Pakai lipstik, siapa lagi? Dia aku sudah ada. Cewek itu pakai lipstik boleh, tapi asal pergi ke kondangan biasa, tapi jangan terlalu menor. Itulah hal yang membuat para laki-laki tertarik. Tertarik bukan karena cantiknya, enggak. Semua laki-laki, semua perempuan itu, biar kalian tahu, itu mempunyai nafsu yang bisa sangat tinggi ketika melihat
salah satu lawan jenisnya yang betul-betul kayak tertarik gitu. Salah satu cewek. Apa yang salah dari cewek? Pertama, sama seperti yang tadi, lipsnya terlalu menor. Kedua, jalannya terlalu compang-camping, lenggak-lenggok pinggang. Nah, itu yang membuat laki-laki yang terlalu melihat gitu. Terus yang ketiga, perempuan memakai baju yang ketat. Gak boleh. Jangan memakai baju ketat. Bukan dilarang untuk tidak memakai baju ketat. Boleh saja. Cuman kita melihat kondisi. Kalau kita lihat acaranya terlalu banyak laki-laki, terlalu umum acaranya, tolong pakaian perempuan agak kita jaga. Karena apa? Mungkin bagi kamu, gak apa-apa ketat. Ini kan urusan aku. Nah, tapi di luar sana kamu gak tahu. Bisa aja nanti di belakang ada yang ngincar kamu. Ada yang ngincar kamu, maaf kata, di saat nafsunya lagi naik, dia mencuri si cewek ini. Dan mencuri si cewek ini, salah satu korbannya ada juga di berita, si cewek dibunuh dan diperkosa. Ya. Habis itu orang tuanya mencari, tidak ada. Salah satu apa penyebabnya? Ya sama seperti yang mana tadi. Bisa saja si cowok ini nafsu ketika lihat si cewek ini jalan terlalu menampakkan sebuah pakaian yang ketat. Jadi si cowok ini nafsu gitu. Nah, hal itu nggak boleh. Pertama, hal yang nggak boleh itu ketika cewek atau cowok menampakkan bagian tubuhnya. Ketika ada orang minta, tengok dong, entah dada kamu, entah mahamu, no, itu nggak boleh. Walaupun cuma sekedar dada, enggak. Itu semua, ingat, kata kuncinya itu nafsu, nggak boleh. Perempuan lagi, nggak boleh maupun pengen kau melihat, nggak boleh. Ingat, orang yang bisa melihat tubuh kita itu adalah orang tua, tapi ketika kita masih bayi. Ketika kita masih bayi, kita dimandikan. Kenapa nggak kelamin kita waktu dimandikan? Apa kan? Nah, itu ketika masih bayi kita masih dipakai baju, masih dipakai popok, itu kelamin kita nampak. Tapi ketika kita dewasa, malu nggak lihat orang tua kelamin kita? Malu kan? Nah, jangan pernah orang tua sekalipun melihat kelamin kita, no. Kalau misalnya kita ganti pakaian, ganti baju lah di kamar mandi atau di kamar kita sendiri. Karena sekarang juga untuk anak-anak remaja, biar apa nasihat ya, orang tua sekarang juga banyak yang mesum. Iya, benar. Ini notice untuk perempuan ya. Jadi begini deh, namanya kalau mama itu dia sama anak laki-laki, kita melihat anak laki-laki yang telanjang pun dia nggak masalah. Karena kan dia membawa selama 9 bulan, benar nggak? 9 bulan dikandungnya. Oke. Tapi lagi pernah nggak dengar bapak, maaf kata nih ya, dia melancarkan anak perempuannya sendiri. Kalau kalian punya handphone pasti pernah lah baca-baca cerita kayak
kamu. Ya maaf kata orang tua kan gak akan terus panjang umurnya, dia pasti bakal mati, bener gak? Kamu minta sama Tuhan, Tuhan kasih umur panjang orang tuaku ya. Kalau Tuhan udah kasih cuma 50 ya 50 bakal dead mati. Jadi mulai dari kapan? Harus mandiri kamu, harus bisa cuci sendiri, bajunya sendiri, pakaian dalam kamu harus cuci sendiri. Yang udah laki-laki ini gak perlu lah amat yang nyikat-nyikat pakaian dalamnya, cucilah sendiri. Merokok aja udah bisa, masa pakaian dalam sendiri harus dibersihkan? Kan gitu ya. Untuk yang perempuan juga, udah pada menstruasi deh. Udah menstruasi kan? Nggak apa-apa, kalau dulu kakak menstruasi juga SMP kelas 8. Nggak masalah, itu kan hormon, itu kan memang udah hukum alamnya. Malah kalau perempuan nggak menstruasi mikir, "Oh, apalagi hamil dia ini, kan nggak bang? Hamil nggak dia ini? Kan gejala orang hamil itu kan dia nggak menstruasi di usianya yang sudah produktif. Misal usia 20 tahun kayak kakak, 20 tahun, rupanya 3 bulan nggak menstruasi. Apa nggak overthinking kakak? Siapa yang hamil anak orang kok harus tunggu kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya menstruasi nggak masalah, memang kalau menstruasi ini sakit. Jadi kalau untuk laki-laki kalian merasa kuat, jangan pernah merasa kuat. Yang kuat itu adalah perempuan ya. Biar tahu boleh, 9 bulan kami bawa anak dalam perut, setiap bulan kami sakit perut menstruasi. Alasannya apa? Lebih kali sakit perut sakit, menstruasi sakit. Yang keluar itu darah, bukan uang yang keluar. Itu, jadi kalau laki-laki jangan melawan mamamu. Jangan usah kalau udah punya pacar kalian jangan usah bikin pacar kalian. Aduh, nggak capek deh jadi perempuan deh capek. Tapi nggak pernah kami ngeluh kan? Pernah kami ngeluh. Sama seperti yang bilang gini tadi, bahwasanya ayah itu 9/10 bisa melakukan kejahatan kepada anak perempuannya. Tapi dengan tanda kutip bukan berarti ayah itu jahat, bukan. Tapi tetap masih ada di Indonesia ini kasus ayah memperkosa anak perempuannya sendiri. Itu yang nggak boleh sama sekali. Nah, bagi kalian yang khusus laki-laki, jangan meniru ayah kalian. Ingat, orang tua kalian mempersekolahkan kalian itu pakai duit, bukan pakai daun. Ya. Siapa orang tua yang nggak pengen kalian sukses? Kelak nanti SMA, kalian akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada yang bisa kuliah, ada yang mau masuk kuliah, ada yang mau masuk kerja yang lebih enak. Coba gimana bayangkan kalau kalian tiba-tiba udah nikah aja nih. Nikah nggak apa-apa, cuman ada kejahatan di balik pernikahan itu. Salah satunya apa? Ternyata kalian menikah gara-gara istri kalian udah bunting duluan kalian juga. Itu yang nggak perlu, itu yang nggak boleh. Itu yang membuat orang tua kalian rusak di lingkungan. Diceritai, diomongi, itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Gimana sih kejahatan seksual? Misalnya hal pemerkosaan, ada yang megang tubuh si wanita, ada yang megang tubuh laki-laki, banyak. Bisa itu terjadi di rumah, di sekolah, di lingkungan. Pokoknya tempat-tempat umum itu sering terjadi. Nah, dengan cara apa kita menanganinya? Kalau semisal itu, pertama, kalaupun kita lagi di tempat umum, misalnya si cewek, barang kita dilihati atau tubuh kita dilihati secara apa, kita bisa menegur orang yang melihat itu. Baik itu cowok juga kita bisa menegur. Cuman cowok jarang, cewek melihat. Enggak, yang ada biar kalian tahu, biar yang ada cowok yang terlalu banyak kasus melihat cewek. Baik itu maaf kata tubuhnya dari belakang atau tubuhnya dari depan. Nah, bagi kalian cewek, kalau semisalnya ketahuan nih ada yang apa, ada yang lihat, salah satunya kalian adukan kemana? Pertama, kalian adukan ke orang-orang sekitar, ya. Kalian adukan ke orang-orang sekitar. Jangan pula kalian pulang ke rumah baru kalian adukan. Mana nanti nampak korbannya? Mana nampak nanti pelakunya yang nengok-nengok kita? Enggak, ya. Kita adukan ke teman kita. Misalnya, kamu siapa namanya? Yolanda, kakak? Angel. Yolanda sama Angel. Abang? Nah, misalnya Fernando melihat tubuhnya Yolanda. Melihat tubuhnya Yolanda, kebetulan Yolanda pakaian ketat gitu. Ketat, nggak menjaga pakaiannya, lipstiknya tebal kali, menor. Nah, datang si Angel melihat si Fernando ini, abang ini, Fernando, melihat tubuhnya si Yolanda. Nah, otomatis Angel jangan tinggal diam, walaupun Yolanda nggak lihat. Angel adukan ke Yolandanya dulu, bahwasanya tubuhnya dilihat.
baru kalian perlu was-was, kalian pantau apa kalian masih lihat. Kalau dia masih melihat nafsunya lebih tinggi, masih tinggi, adukan ke teman sekitar, orang-orang sekitar. Adukan ke siapa? Entah satpam, entah orang-orang yang lebih penting, atau misalnya orang tua kita lagi ikut, adukan ke orang tua. Nah itu bisa ditangani. Nanti ada proses, bisa proses ke paling nanti ditanya apa maksud tujuannya untuk melihat. Nah, jadi khusus untuk perempuan sama seperti yang Kak Gina tadi, salah satu kita menjaga dari kejahatan seksual rok kita itu kita boleh pakai rok. Ya. Rok itu ya, kalau perlu pun kita pakai short ya Kak ya? Iya, short. pakai celana yang pendek segini. Jadi kan kalau misalnya kita misalnya segini nih rok kamu, kalau kita kan ini naik gitu ke sini. Jadi nggak kelihatan pahanya. Jadi laki-laki itu nggak nafsu, meskipun paha kamu mulus, cantik, putih, bersih. Tapi kalau kamu nggak bisa menjaga harga diri kamu deh, kamu akan terlihat murahan, tidak ada harga diri. Karena gini, kalau laki-laki, dia kalau misalnya udah misalnya ini, cuma nengok dikit aja, dia nggak masalah. Oh besok aku nengok lagi lah, besok aku deket dia. Pertama lirik dulu 2-3 hari, besoknya dia tengok, oh pakaiannya kok lagi nih, deketin dari mana digigitkan. Kamu kalau digigit laki-laki, kamu jangan iya aja kayak ini, jangan kayak gitu, jangan kesenangan kalau deketin laki-laki, ya. Bilang, aku gak semurah itu ya, jangan pernah kalian deketin kayak gitu, harus kayak gitu. Jangan senang kalian kayak gini-gini kan, digini-gini kan. Meskipun itu pacar kalian, gak boleh. Namanya kalian itu masih anak sekolah. Meskipun kalian nanti melakukan kekerasan, mungkin tindak pidananya itu belum lama, tapi tetap aja harga diri kalian kan udah nggak ada, apalagi untuk perempuan. Ada orang Batak di sini? Kalau orang Batak, kalau udah keluar nikah dia udah lama lagi harga diri. Jangan kan itu. Kalau ketahuan aja kalau cuma sama cowokmu, udah nggak ada dirimu, bener loh. Karena kita ini kan dibayar. Jadi pastikan kalau ada harga diri supaya harga yang dibayar untukmu itu nggak murah. Karena kamu berkualitas, kayak gitu. Karena zaman sekarang ini masih kecil udah merokok, kayaknya pada merokok di sini. Merokok, itu juga termasuk kesehatan loh. Udah merokok, iya. Kamu kayaknya nggak berarti, kamu nggak merokok ya? Merokok ini. Aku yang merokok. Dari suaranya. Iya, suaranya udah ketahuan. Makanya SMP ngepas banget suaranya. Ini yang ngasih fight sama SMP itu Mas Gafar. Janganlah merokok deh, bener. Gak semua orang kalau dampaknya. Ini tanya apa lagi? Kamu merokok nggak? Kenapa nggak bang? Rokok. Kenapa? Karena beras kalian yang kalian makan itu masih bapak kalian yang kasih, masih bapak kalian yang kasih. Kalau belum bisa cari uang deh, janganlah bertingkah. Karena apa? Kayak nanti kalian menyentuh usia 17 tahun, terus kalian banyak tingkah di luar sana, kalian langsung bisa ditindak pidana, penjara. Itu sebabnya tadi kenapa dibilang kesehatan itu penting. Bukan hanya kesehatan seksual dan reproduksi, kesehatan fisik kita juga. Oke, mau lanjut lagi Pak? Pengen lanjut bahwasanya apa mengasih satu apa? Kakak maju ke depan, mau maju ya? Ini yang putih ya? Contoh yang mati. Yang ini maju Maju dulu Tessa. Mak mau. Kasih contoh ya. Yes.
Ini laki-laki sama perempuan, ya. Laki-laki sama perempuan sama nggak? Beda kan? Kita ambil dari persamaannya. Persamaannya itu mereka mempunyai karunia dari Tuhan. Apa yang sama dari mereka dari tubuhnya? Mata, kepala, kaki, hidung, mulut, Oke, itu semua sama. Baju. Yang berbeda dari tubuh mereka apa? rambut, Yang berbeda, ya yang suami. Yang Sana balik berbeda lagi. Ini kelamin. jenis kelamin yang berbeda. depannya, Jenis Depannya apa? Yang dipakainya baju depan juga itu bang. jenis kelamin yang berbeda ya. Ingat, kalau laki-laki dan perempuan itu jenis kelamin yang berbeda, nggak akan mungkin si perempuan mempunyai kelamin seperti si laki-laki. Nggak akan. Oke, jenis kelaminnya sudah berbeda. Di sini kita bisa lihat, ya. Ingat, perempuan sering menjadi korban. Semisalnya perempuan, abang kasih contoh. Abang menggoda adik ini. Siapa namanya kak? Yolanda. Ah. Yolanda tiba-tiba ada yang mau ngasih uang 1 juta. Misalnya, ada nih abang-abang yang ngasih 1 juta ke Yolanda. Asal Yolanda mau ikut sama abang. Apa Yolanda bilang? Gak mau ya? Kalau posisinya Yolanda dipaksa, apa yang harus Yolanda lakuin? Kalau posisinya di tempat yang sepi, jangan sepi nggak ada ke siapa? Mau. Dikejar. Itu adalah salah satu bentuk perlawanan, dilawan gitu. Ketika orang yang udah menawar Yolanda 1 juta, itu bisa terjadi ke siapapun. Pelakunya itu bisa sama seperti orang yang tadi, ayah, orang lain, paman, atau bahkan abang-abang sekitar yang udah manggil kita. Yolanda menjawabkan, misalnya Yolanda tambah 1 juta lagi 2 juta. Apa Yolanda mau? Enggak, tetap enggak. Itulah salah satu bentuk pencegahan. Kalau mau, Kok mau bang? 2 juta. Ada yang betul mau sebenarnya. Jujur aja deh. perempuan sekarang itu jangan seperti Yolanda. Jarang banget perempuan sekarang yang jangan seperti Yolanda yang melawan gitu. Banyak sekarang perempuan yang hancur gara-gara uang. Dikasih uang dikit, Kayak bus servis. langsung mau. Itulah salah satu bentuk perlawanan. Jangan mau deh. Itu betul-betul jangan mau. Masa depan kalian masih tanggung orang tua, beras, makan. Itu kalian masih ditanggung orang tua kecuali kalian bisa nyari uang sendiri. Contohnya awal lah, abang udah kerja, kakak ini udah kerja, kakak ini cuma makan tidur. Kakak ini udah kuliah. Iya. Kalian pun akan bermain juga. Nah sama dengan sama kak Ibu. Sekolah kan. Cuman udah saatnya kakak ini kuliah, masih tanggung orang tua, kakak ada kan kerja. Kalau kalian masih SMP, Iya. ya, kalian masih SMP yang penghasilan pun maaf kata belum ada, masih tanggung orang tua. Jangan kalian melakukan hal yang gak senonoh. Akibatnya itu orang tua kalian akan pusing gitu loh. Melihat kalian yang bertingkah laku tiba-tiba anak orang udah kalian hamil. Enggak. Ingat ya, kalian SMP ini bukan berarti kalian nggak aktif. Ada yang namanya kita bicara yang ya. Ada yang namanya sperma. Ya. Sama seperti kakak Iman tadi tentang zigot. Ya. Ketika sel kelamin betina mengeluarkan sperma dan laki-laki mengeluarkan sperma, ini kalian masih aktif loh sebenarnya. Jadi tidak memungkinkan bahwasanya kalian nggak akan punya anak. Kalau misalnya kalian melakukan hubungan intim, walaupun kalian masih SMP, masih 13-17, tapi ingat, reproduksi kalian itu sudah aktif. Dan makanya di sini orang-orang sama kakak untuk ngasih pengarahan ke kalian supaya kalian tidak melakukan hal itu. Reproduksi kalian sudah aktif. Kalian sudah mencoba ke perempuan, atau laki-laki sudah mencoba ke laki-laki, itu bisa menimbulkan kehamilan. Kalian lihat coba, kalian udah punya pada punya HP kan? Ada 16 tahun udah mempunyai anak. Bahkan udah 2. Salah satunya ada TikTokers, tapi gak kita sebutkan. Dia dari zaman 16 tamat SMA. Dulu tamat SMA itu gak melihat dari umur, atau masuk SMA gak melihat dari umur, atau masuk SMP SD gak melihat dari umur. Sekarang udah pernah minta dilihat dari umur. Zaman dulu 16 tahun orang tua kita, pasti ada orang tua kita yang nikah muda. Nikah muda, pasti salah satunya juga ada yang hamil wanita, ujung-ujungnya. Itulah hal yang gak perlu ditiru. Nah, ini Yolanda, salah satu bagian kita bisa tahu bahwasanya si Yolanda ini mengalami pubertas pada pria, pada cewek. Coba, Kak Regina, apa salah satu pubertas, ciri-ciri pubertas pada cewek? Biar kakak tahu pubertas pada cewek yang dialami remaja lanjut ke dewasa. Coba Kak Regina. Oke, yang pertama itu adalah payudaranya mulai membesar deh.
itu bukan hal yang nggak boleh dibicarain, itu wajib dibicarain. Kalau kalian belajar IPA itu juga pasti ada kan. Nah, jadi ketika seorang anak perempuan, ketika dia beranjak dewasa, ketika dia udah menyentuh usia 13, 14, 15, seiring berjalannya waktu, payudara dan bokongnya akan membesar. Itu kan termasuk pubertas, ciri-ciri pubertas, ciri-ciri pertumbuhan. Namanya juga kalian masih muda, pasti akan terus bertumbuh. Kecuali tadi sudah tua, sudah 40 tahun, oke lah, dia udah gak akan bertumbuh lagi, yang ada malah makin peot kan, malah makin keriput. Tapi kalau masih usianya 13 tahun sampai ke 15 ya, 15 ke 16, itu payudara dan bokongnya akan mulai membesar. Kenapa mulai membesar ya? Karena kan menjalani pertumbuhan. Dari situlah para pria akan mulai menggoda-goda kalian. Ih, barangnya besar. Itu yang selalu dibilang anak laki-laki sekarang. Udah nggak sabar bicaranya. Itu tahu nggak? Kalau laki-laki ngomong kayak gitu, itu udah nggak sadar tanpa kalian tahu. Itu sudah termasuk melecehkan kalian. Kenapa rupanya kalau kalian besar? Kan nggak ada yang salah. Kan bener ya? Jangan pernah makanya kita dibilang Bang Dio, pakai pakaian yang sopan, jangan ketat. Karena kan kalau masing-masing dari kita kan berbeda berat badannya. Kalau kita pakai pakaian terlalu ngepres badan deh, terlalu ngepres badan gini misalnya, benar, dia akan membentuk. Itulah yang mengundang nafsu para pria. Mereka laki-laki normal, bukan boti yang nggak selera perempuan. Mereka selera. Siapa sih? Buaya mana yang nggak senang dikasih ayam gratis? Buaya Buaya apa? Buaya darat. Ya, itu buaya darat ya kan? Buaya darat kan? Selain apa panas? Ah, itu maksudnya melaksanakan sosialisasi itu yang seperti itu. Begitu. Pinggulnya mulai membesar seperti kata Bang Dio tadi, jalannya mulai nggak lebar. Sebenarnya kita biasa aja kita jalan kan, cuma karena ini udah mulai membesar, udah mulai melebar, Contoh. jadinya cantik kali jalannya, kayak menggoda plastik, menggoda. Tapi itu nggak menggoda pria. Tapi warna kamu, dengar dulu, karena pinggul yang mulai membesar, jadi mengundang ketertarikan pria akan kita sebagai wanita. Begitu. Kalau untuk yang perempuan juga, dia suaranya biasanya mulai lebih dewasa, mulai nggak kayak gimana ya, mulai lebih lembut biasanya. Itu kalau dia semakin besar, karena kan dia udah tahu. Kalau dulu masih SD, dia dekat sama laki-laki sebagai teman, temannya main guli mungkin, masa-masaan, main layang-layang. Tapi sering berjalannya waktu deh, perasaan itu akan berubah. Kalau lagi teman, aku kok pengen terus ya dekat sama dia gitu. Itu udah beda. Itulah ketertarikan kepada lawan jenis. Dan itu akan kalian alami. Dari SMP kalian pasti udah ngalamin itu. Tapi mungkin kalian masih menyangkal, nggak mungkin aku suka sama dia, orang kawanku kok. Gitu. Itu dia sebabnya penting kalian untuk mengetahui cara menjaga diri kita sendiri. Mulai dari cara berpakaian, cara berjalan, cara ngomong sama teman-teman kita. Kalau sama perempuan nggak apa-apa lah kita ngomongnya agak sepuas-sepuas. Tapi kalau sama laki-laki kan harus sopan. Begitu. Terus gimana Bang ciri-ciri timbulnya pubertas pada laki-laki Bang? Timbulnya pubertas pada laki-laki, arti kata pubertas itu seksualnya makin matang. Kita makin tahu seksualnya makin matang. Sama seperti yang bilang tadi, remaja itu seksualnya itu udah bisa dimulai. Gitu. Kita melihat dari pubertas laki-laki. Salah satunya apa? Siapa namanya? Berkat. Berkat Kiai. Nah, salah satu pubertas laki-laki kan ya. Salah satu pubertasnya itu jerawat. Nah, umur segini abang ini bisa pubertas. Ya, umur segini Bang Berdaya ini bisa pubertas. Karena apa? Dia udah menimbulkan jerawat, salah satu pubertas. Jerawatnya ada. Tapi kenapa Bang? Ada laki-laki yang gak jerawatan, mulai dari kecil sampai besar. Karena apa? Ya, gak semua pubertas itu harus jerawatan. Cuman timbulnya jerawatan itu memang salah satu dari pubertas. Mungkin yang gak jerawatan itu mungkin ada di bagian lain yang menimbulkan pubertas. Salah satunya apa? Mungkin abang berkat gak punya jakun, ya. Abang ini belum punya jakun. Ada jagunnya? Nah itu aku tidak ada kayaknya. Dia udah punya jakun. Itu salah satu itu salah satu ciri contoh pubertas. Ini udah mulai jakun. Jakun yang bisa itu
nggak semua orang jatuhnya harus bengkok. Cuman sama seperti yang bilang tadi, semua ciri-ciri pubertas itu nggak akan mungkin semua timbul pada laki-laki. Salah satunya apa? Ada yang punya jerawat, ada yang mungkin belum punya jerawat. Bisa saja sampai besar, abang ini nggak punya jerawat sama sekali. Iya, benar. Abang ini udah punya jakun, abang ini belum. Bisa saja besar nanti, abang ini udah punya jakun, udah lebih melengkung, udah lebih membengkak. Abang ini nggak punya sama sekali. Jadi pubertas itu punya ciri salah satu gitu. Itu yang kedua. Dan apa tadi yang pertama? Pertama itu jerawat, kedua itu jakun. Dan jatuh mulai membesar. Ingat ya. Itu yang mana ya? Ketiga, dia udah mempunyai bulu-bulu di sekitar kemaluan. Dan sekitar kemaluan apa salah satunya? Ya, bulu di tangan kalian udah lebat belum? Belum ada. Kalau masih kecil kan dek, kita bulunya kayak halus, ada lembut kali. Maksud Bang Dio itu semakin besar, bulu-bulunya itu akan nampak. Udah mulai banyak dia. Gitu, itu maksud Bang Dio. Ya, salah satunya kalau ini bulunya sama sekali nggak lebat dan memang nggak ada karena sama seperti yang bilang tadi semua pubertas itu nggak akan mungkin nampak ke si cowok. Kalau dibilang makan tumbuh bulu di sekitar kemaluan, tumbuh bulu di sekitar kemaluan salah satunya tangan, ketiak. Ada yang di ketiaknya udah punya bulu? Siapa yang mau gitu? Buat dia apa? Ketiaknya udah ada bulu. Itu apa-apanya. Iya dah. Nggak ada kan? Berarti kamu pubertas. Salah satu di ketiak ada bulu itu salah satu pubertas. Ya. Pertama apa tadi? Jerawat, jakun, apa lagi? Bulu di kemaluan. Oke. Bulu di kemaluan itu salah satu di ketek dan salah satu lagi jangan berpikir yang lain lagi. Salah satu lagi tumbuh di sekitar kelamin. Baik cewek cowok itu akan tumbuh di sekitar kelamin. Itulah salah satu dari pubertas. Ya. Itu yang pubertas sekarang. Keempat apa? Salah satu ciri pubertas yang keempat yaitu coba berikan suara ayu. Nih. Kalau namanya pubertas laki-laki, suaranya itu makin membesar, Ngebas dia, makin keras. ngebas. Mungkin bukan berarti karena suaranya ngebas dia pubertas. Salah satunya apa? Apa ini? Kita bisa tahu suaranya yang ngebas itu dia pubertas, tapi bukan berarti karena ngebas dia pubertas, bukan. Salah satunya contoh begini, bisa aja orang laki-laki yang ngebas suaranya itu buat merokok. Orang yang ngebas suaranya itu bisa buat merokok. Itu bukan berarti karena dia, karena dia udah ngebas suaranya, udah ngebas kuat, dia pubertas ya. Tapi ada salah satu penyebabnya, bisa aja dia rokoknya kuat kali, ya. Itu membuat dia ngebas suaranya. Jadi kalau misalnya kalian ini, kalian masih nyari-nyari suara kalian itu, kalau misalnya ada yang suka nyanyi lagi. Kalau misalnya dia suka laki-laki ini suka nyanyi di saat belum pubertas, itu biasa suaranya tinggi, bisa mencapai tinggi, bisa nadanya itu tercapai gitu tingginya. Tapi kalau ketika kita udah besar, udah pubertas, jangan harap suara kalian itu bisa tinggi lagi. Karena sudah ngebas suara kalian deh, itu maksud Bang Sudah Dio. ngebas. Tapi bukan berarti gak mungkin suara kalian tinggi. Salah satu yang tinggi suaranya itu Judika. Bang, Judika tinggi dari suaranya bang. Apa dia nggak pubertas? Dia pubertas. Cuma sama seperti yang benar tadi kata kuncinya, gak semua yang seperti ciri-ciri pubertas itu ada pada orang itu. Ya, gak semua. Suaranya ngebas apa gak semua. Terus yang ketiga, yang kelima, bentuk si cowok itu pasti berbeda dengan bentuk si cewek dari kelamin. Kita bicara hal yang luas saja. Ini salah satu pengetahuan yang harus kita tahu. Si cowok dari kecil gak akan mungkin kelaminnya gitu aja. Gak akan mungkin kelaminnya mau kata cuma segini aja. Berkembang biak. Gak itu juga. Gak akan mungkin segini aja. Tentu nanti makin akan besar, ada pastinya kelaminnya akan makin besar sesuai dengan umurnya. Dan kelamin akan membesar, itulah masih 5 ya. Itulah salah satu dari pubertas. Yang keenam, dia akan mengalami mimpi basah. Nah, siapa di sini yang udah mimpi basah? Mimpi
basah yang tidur itu apa? Iya, mimpi basah kita cakap dewasa ya. Mimpi basah itu ketika kita tidur, kita mengeluarkan cairan sperma. Kenapa kita bisa mengeluarkan cairan sperma? Karena kita mimpi bahwasanya kita main ke lawan jenis. Kita main ke lawan jenis dalam mimpi dan kita mengeluarkan salah satu cairan sperma pada celana kita. Itu namanya mimpi basah ketika sama cowok. Dan yang mimpi basah? Belum. Berarti terlambat semua di sini pubertasnya ya bang? Ini belum, umur udah 17. Ada apa? 18. Belum mimpi basah? Basah. Aduh ya. Untuk saat ini. Abang ini belum mimpi basah. Pokoknya kata kuncinya sama seperti yang bilang tadi, pubertas itu belum tentu semua terjadi sama kita. Baik itu jerawat, baik itu sama seperti yang bilang tadi suara kita makin ngebas. Terus baik itu sama seperti yang bilang tadi, nggak mimpi basah itu enggak. Ya. Kata kuncinya nggak semua terjadi. Apa tadi kata kuncinya? Nggak semua terjadi kepada kita. Yang pertama tadi apa? Jerawat. Yang kedua? Jambul. Jangkut lebih besar. Jakun bang. Jenggot. Jangkut lebih besar. Ketiga? Bulu di sekitar kemaluan. Yang keempat? Suara makin ngebas, besar. Ya. Yang kelima. Yang kelima? Udah tadi tahu. Basah apa ya? Ya. Oh, yang kelima itu kelaminnya makin membesar. Kelaminnya makin membesar. Yang keenam makin basah. Ada lagi lah bang, ya bang. Apa lagi itu, Kak? Kumisnya udah mulai nampak. Perempuan ada berkumis, ya ada kan? Kecuali dia memang ada keturunan yang bulunya lebat, dia emang ada di sekitar ini Ya. yang kayak bang gitu tuh, ada kumis ya kan? Kalau ini kan udah ada. Cewek juga bisa punya kumis. Tapi itu dia kalau keturunan. Salah satunya artisnya siapa? Iis Dahlia. Ada kumisnya. Kalau jenggot cuma laki-laki yang ada bang. Kalau ada bujang Arab ada jenggot bang. Intinya 6 yang mau bilang tadi itu dia apa? Coba ya, kamu tanya satu-satu. Pertama buka. Pertama jerawat. Kedua pubertas pada laki-laki. Jenggot. Jenggot. Jakun. Cakur. Oke. Yang ketiga, Jerawat. Ini bulu kemaluan. tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Yang keempat, Besar kemaluan. oke, mimpi basah. Oke, nggak apa. Yang kelima, oke. Yang keenam, Suara ngebas. itulah 6 ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Oke, nggak mesti karena perempuan, nggak mesti tahu. Nggak mau tahu tentang mereka. Nggak, semua itu harus pelajari. Kelak tahu deh akan nikah. Kelak Iya. dia akan nikah. Kalau mati kenapa? Kalau Apa bang? itu tak dibuat. Ah, itu sudah tak dibuat. Walaupun Lanjut lah sama bisa aja sih biasa orang mati. Karena itu tak Tuhan. Kita nggak bisa tahu dari Tuhan. Kita nggak bisa tahu dari Tuhan. Bisa aja. Soalnya dia ada stres, bunuh diri itu lain. Atau bisa aja dia mati di saat hari rayanya di Bali. Itu semua dari Tuhan. Ya tak gitu, dari Tuhan. Nggak bisa kita apa. Oke? Ada lagi nggak yang menjelaskan? Dari Kak Putri, ada lagi mau jelaskan? Oke. Semua penyakit ini, semua dalam berhubungan seksual itu tentu ada penyakitnya. Tapi aku nggak mau jauh lebih dalam. Semua penyakit seksual ini ada penyakitnya. Pertama, HIV. Ya, udah ada yang tahu penyakit HIV. HIV. Wah, udah tahu. Ini ada yang nanya bang, apa penyakit HIV bang? HIV itu satu penyakit menular. Penyakit menular. Kenapa bisa terjadi HIV? HIV terjadi. Ya, saya mau tanya yang jawab itu. Ini berarti dapro dia ini. Pro itu. Dapro dia ini bisa sama. Gonta-ganti pasangan. Kenapa nggak gara-gara gonta-ganti pasangan kita bisa HIV? Salah satu penyebabnya karena gonta-ganti pasangan yaitu dia melakukan sama si kakak ini. Ya, dia melakukan, maaf ya, kita bicara dewasa. Dia melakukan hubungan intim. Dia melakukan hubungan intim sama kakek ini. Dia sudah melakukan hubungan intim sama kakek ini. Melakukan hubungan intim juga sama kakek ini. Otomatis abang ini udah semua dicoba ya. Nah, itulah salah satu yang nggak boleh. Karena apa?
kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu daftar riwayat penyakitnya kakak ini saja HIV karena kakak ini ternyata udah main sama laki lain. Makanya itulah nanti kelak kita nggak mau lebih bahas lebih dalam ya. Kelak kalau misalnya belum dewasa, kan mau tidak mau menimbulkan HIV itu pakai pengaman. Itu kelak. Lebih dari situ. Kalau usah jauh dari bawah. Kali-kali ya. Dapro kan? Dapro. Pegang omongan abang, ya. Pegang omongan abang. Abang juga pernah kerja di bagian kesehatan di puskesmas. HIV itu penyakit yang betul-betul berbahaya. Oke. Kelak kelamin kalian yang laki-laki kalau kalian udah kena HIV, jalan kalian jadi gampang. Sumpah ya. Kenapa? Kelamin kalian akan membesar dan mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah. Dan kalau kalian berani kalian macam-macam gota ganti pasangan untuk melakukan hubungan yang terlarang sama perempuan. Karena kalau kalian kena HIV, tidak ada pengampunan. Kalian ampun jalannya, itu kalian membuka. Dan HIV itu tau gak? Tingkat kematian ini tinggi. Dan HIV, AIDS, dan kalau HIV udah kena virus HIV. Kalau AIDS, dia udah gak bisa terselamatkan lagi. Tahu nggak kalau udah HIV itu nggak bisa disembuhkan. HIV itu nggak bisa disembuhkan. Walaupun burung kalian itu udah nggak kena lagi, tapi virusnya itu masih ada. Itu yang menimbulkan kalian HIV, masih ada HIV. Jadi kalau kalian melakukan hubungan itu, maaf, jangan dilayani. Itu kalian membengkak, mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah. Itulah yang harus kalian jaga. Kalau kalian nanti kelak besar, kalian harus jaga barang kalian. Jangan buat ada rasa. Kalau kalian memang nggak mau kena HIV, kalau memang aku mau, buktikan aja nanti kalau besar kalau kalian ganti pasangan. Karena aku tahu laki-laki ini boya. Aku juga pernah dekati perempuan 1, 2, 3, aku pun pernah. Tapi aku nggak mau hubungan yang kayak gitu. Karena aku tahu HIV ini sakit. Karena aku pernah mengalami satu orang pasien, dan dia itu jalannya magang, laki-laki kasih obat, tapi pemberantakan kasih obat. Itu dia udah sembuh, dia ada virus ada, dia masih ada virus, dan itu nggak bisa disembuhkan. Kalau kalian memang kena HIV, yaudah coba lah. Ngapain kena HIV? Aduh, cepat kali kalian mati. Sempat kan ke Jepang. Ini apa? Jangan-jangan kamu kan minum nanti kan terus. Kamu ada pesawat. Enggak. Kita harus punya wawasan luas deh. Jangan asli di tempat tinggal aja. Harus berani untuk merantau. Jangan asli sama orang tua aja, sama orang tua. Oke, udah paham kan? Jadi sekali lagi ya mulanya, pubertas pada laki-laki timbulnya jerawat, jagung akan mulai besar, suara akan lebih lebas. Gini belum? Mungkin saat ini masih jerawat. Terus yang keempat, tumbuh di sekitar kemaluan. Yang kelima mungkin penisnya akan membesar. Nah, yang keenam setelah dia akan lebih basah. Itulah pubertas pada laki-laki. Karena kuncinya nggak semua pubertas yang 6 ini terjadi ke kalian. Mungkin bisa jadi 3 aja. Ini ada kata kuncinya nggak semua 6 ini terjadi sama kalian. Ya, kalaupun ada 6-nya harus. Jadi kalau 6 ini tidak terjadi, salah dari 6 ini 3 ini terjadi sama kalian. Itu bentuk dari pubertas. Mungkin dari abang itu aja materi. Iya, itu kali apa bisa senyum lah. Masa itu bro, tidak terkait kau lemah, ini harus menerima. Kalau kakak, Apalagi nanya lah, sekarang mau memiliki. Jadi Dengerin apa ini? berhubung dari Universitas Sarang Mutiara. Nah, kelak kalian nanti akan kuliah. Kelak nanti akan kuliah. Abang dari sini untuk mempromosikan kampus abang juga. Tapi ya, ingat kuncinya, abang mempromosikan kampus abang sama kalian kuliah. Kalian pengen masuk kampus abang, tapi bukan berarti abang pengen maksa kalian untuk masuk kampus abang kelak kalian nanti udah mau kuliah. Ya, abang mempromosikan kampus abang itu banyak macam-macam prodi, macam-macam jurusan. Sama cita-citanya jadi guru.
kakak jadi guru. Sama kayak abang, sama kakak ini. Kami kan jurusan BKSD, karena kami mau jadi guru SD atau menjadi dosen. Ya. Kampus abang itu ada jurusan BKSD, ada jurusan PG PAUD. Itu berarti PG PAUD ngajar TK, ngajar anak kecil gitu loh. Nah, atau misalnya siapa yang suka bagian komputer, Mau jadi pengacara mungkin. pengacara, bagian hukum. Asal jangan suka, jangan menjadi maling aja. Kelakuan nanti akan kuliah. Nah, jadi di Sari Mutiara ini menyediakan semua prodi. Mungkin nggak semua, cuman pasti salah satunya ada. Abang pernah masak di Sari Mutiara, harus Sari Mutiara enggak? Kalau di Sari Mutiara, mau di pasar Sari Mutiara, kalian ingat, kalian itu kalau kuliah itu membutuhkan biaya 3 kali lipat jauh dibanding sekolah, uang sekolah. Bisa dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan. Kalau kalian mau kuliah, kelak kalian mengeluarkan duit. Kalau kalian mengeluarkan duit. Ingat ya, uang kuliah itu anak beasiswa 1.750.000. Kalau kakak ini nggak beasiswa, Dia bayarnya full day. Iya, Jadi bayar dia 3.200.000 ya. 3.250.000 banyak nggak? Itu banyak. Cuma nanti kalau kalian kuliah, kalian tahu bahwasanya 3 juta itu murah. 3 juta itu 250 itu murah untuk kuliah. Karena kalau kalian urus apa? Mungkin maksudnya akreditasnya bagus, cuman uang kuliah mahal. Kita yang membedakan itu ketika misalnya kalian mempunyai seorang guru kalian sama guru teladan itu berbeda. Karena apa? Bukan berarti berbeda dari segi apa ya? Dia berbeda karena dari sekolah. Mungkin sekolah kalian kurang maaf kata terkenal atau gimana, teladan terkenal. Cuman guru kalian sama-sama memiliki riwayat sarjana, sama-sama sarjana pendidikan, sama-sama sarjana pendidikan. Nah, itu ya banyak kesamaannya. Nah, jadi selagi kita masih diajari dosen yang mempunyai sarjana yang tinggi, kita nggak peduli universitas kita di mana, asal akreditasnya bagus, Iya, karena jadi- dosennya bagus juga. Akreditasi kampus kami ini udah B. Jadi kalau misalnya kalian pun mau kuliah di Sari Mutiara, itu juga pendidikan kalian akan terjamin, bener ya bang ya? Karena emang dosen-dosen di sana itu sangat care. Kalau udah kuliah dia namanya dosen, kalau kita biasanya namanya guru, manggilnya ibu guru. Kalau di sana manggilnya dosen, ibu dosen, bapak dosen gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti sesudah dari sekolah tamat ini kalian niat mau kuliah, cobalah untuk mendaftar di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Karena nanti juga ada potongan biaya seperti yang kayak abang dan kakak dapetin. Kita dapetin beasiswa 50%. So kayak yang kakak bilang tadi, kakak ini 3.200.000, tapi berdua kakak sama bang Dio ini cuma 1.700.000. Kita dapat beasiswa 50%. 6 bulan kalian cuma 1.700.000 dengan kelasnya full AC ya bang ya? Kelasnya full AC, dosennya juga humble, ramah. Itu termasuk murah. Kalau kalian kuliah di universitas lain, contoh nih Universitas Katolik Santo Thomas, Mika, itu sekitar 5 jutaan per semester deh. Jadi kalau dia per tahun 10 juta juga, buset dari mana 10 juta? Sama kayak di Karya Bakti itu berapa masuk sekolahnya sebulan? 100 ya. Nah, 100 kali Nah, 6 itu 600. 500.000. Kenapa paling murah? Karena masih jenjangnya masih lebih bawah. Kalau orang ambang, ya 6 bulan itu 1.700.000 itu ibarat kata dia cuma bayar 300, itu nggak sampai 300, sekitar 270.000 1 bulan per bulan. Coba kalian tahu Primetor di sana. Primetor di sana sekarang mau sekolah udah 250. Benar, Hampir beda 100. tipis sama anak kuliah kayak kami. Kenapa lebih murah 270.000 sebulan? Karena orang mampu dapat beasiswa 50%. Iya. Makanya kami bayar yang murah. Apalagi kesempatan orang abang cuma bayar 1 juta kemarin kata ini, 1.750.000 besar di Mutiara. Apalagi kesempatan itu yang kayak sarjana udah depan mata dengan harga yang murah. Benar. Nanti banyak jurusan, mungkin Iya. saat ini kalian masih Masih pimplang, bingung kalian mau apa-apa. kuliah atau enggak nanti, tapi itu terserah kalian. Intinya tujuan awal sini mempromosikan kampus abang bahwasanya, oh Sari Mutiara udah jadi incaran ini. Murah pun harganya, murah pun uang kuliahnya, tapi nggak menjamin kualitasnya buruk. Iya, kualitas Kualitasnya sana bagus. bagus. Ada AC, dikasih semua fasilitas, mempunyai AC 2 nih, nggak satu aja 2. Iya, dua kiri kanan loh, deh. Jadi kan nggak kayak kipas. Iya, dalam satu ruangan itu Pakai dua. AC.
Dua tapi bukan berarti luas, karena kalau luas AC nggak guna. Cuman dia luas, satu dua itu dingin. Dan fasilitas lapangan ada baseball, apa semua ada. Kalau misalnya exco, Iya, ekskolnya semua banyak. ada suara semua punya exco masing-masing. Kalau suara apa semua Ekskul futsal juga ada kali ya? ada. Futsal ada. Padus kayak abang ini ekskolnya padus loh. Makanya kelak kalau kalian pengen jadi sarjana, pengen kuliah, ingatlah. Oh, abang ini pernah. Oh, kakak ini tak lagi dia pernah. Iya. Bang Gio pernah mempromosikan kamu Sari Mutiara. Apa salahnya nih? Sari Mutiara ini dekat kami. Siapa tempat desa kami? Iya, sesekali. Oh, di Batu. Oh iya, oh deket lah.
Thank you.